Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sangat baik. Super. Luar biasa. Sudah sarapan hari ini? Sudah belum? Ramadan, sudah sarapan belum? Sarapan apa hari ini? Nasi goreng. Coba si Yasmin, sarapan apa? Udah sarapan belum? Sarapan apa Yasmin hari ini? Mie. Oke, bagus. Jadi kita sebelum berangkat ke sekolah diharuskan untuk sarapan terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo pimpin doa dulu. Coba Dafa. Sini, pimpin doa. Okay, my friend, for study. Let's pray again. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Dafa telah memimpin doa di hari ini ya. Sekarang Bapak mau absensi terlebih dahulu ya. Bapak absen dulu. Amira hadir. Anjar hadir. Anissa, Ares, Karen, Dafa, Dede, Dira, Fauzi, Hafiz, Kayla, Keisha, Kapit, oh, Melisa, Adil, Dafa, Patrick, Prayoga, Rahmat, Raihan, Ramadan, Resti, Rizky, Sally, Siva, Vio, Vira, Yasmin. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, agar kalian ini menumbuhkan rasa jiwa nasionalis kita. Oke? Coba berdiri semuanya. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Kita nyanyikan sama-sama dengan penuh semangat. Ya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Sebelum kalian tadi belajar, kalian tadi kan 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung, kalian ngapain aja? Kegiatan apa yang kalian lakukan di dalam kelas? Coba, siapa yang mau tunjuk tangan tadi yang melakukan kegiatan sebelum pembelajaran berlangsung? Apa, Karen? Membaca cerpen, keren. Siapa lagi tadi yang tunjuk tangan? Sipa apa? Ngapain tadi? Bermain peran bersama Amira. Selanjutnya Melisa. Ngapain Melisa tadi? Membaca puisi, keren. Itu merupakan sebuah kegiatan literasi yang dimana kalian tuh sebelum belajar berlangsung, kalian harus
memiliki kegiatan literasi, ya. Ada yang membaca cerpen, membaca puisi, bermain peran, bernyanyi pun itu adalah sebuah kegiatan literasi, ya. Paham ya? Nah, selanjutnya Bapak di sini akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran, ya. Nah, tujuan pembelajaran Bapak akan bacakan satu-satu. Kalian harus pahami, ya. Kalian lihat, ya. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini yang pertama, setelah menyimak bacaan teks slide presentasi, peserta didik mampu menelaah informasi yang disajikan, paparan iklan dari media cetak dan elektronik yang telah disajikan secara mandiri. Yang kedua, setelah menelaah isi teks dari slide presentasi, peserta didik mampu menyajikan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik secara tepat. Yang ketiga, setelah menyimak mengamati video pembelajaran tentang gangguan pencernaan, peserta didik mampu menganalisis organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta gangguan dalam sistem pencernaan manusia secara tepat. Dan yang keempat, setelah berdiskusi tentang gangguan pencernaan pada manusia, peserta didik mampu merumuskan peta pikiran gangguan pencernaan secara benar. Jadi nanti pembelajaran kalian di sini harus benar-benar fokus dalam pembelajaran. Oke? Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, siapa yang tahu apa itu iklan? Ada yang tahu? Coba dibaca, Fauzi. Apa itu iklan? Nah, iklan, nih pengertian dari iklan. Iklan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi sebuah produk atau jasa kepada masyarakat. Jadi, di sini iklan itu membentuk sebuah produk penyampaian. Jadi, kita punya produk. Contoh, Bapak di sini mempunyai sebuah produk. Contoh, produknya seperti ini. Produknya Bapak memiliki sebuah botol, ya. Nah, produk adalah barang, ya. Produk adalah barang. Jadi Bapak mempunyai produk, barang ini Bapak mau iklankan, ya. Contoh botol le mineral. Apa sih yang pernah kalian lihat di televisi atau di baliho-baliho iklan le mineral apa? Kayak ada manis-manisnya, ya. Nah, itu sebuah iklan, ya. Itu adalah sebuah iklan. Bapak memiliki sebuah barang, Bapak memiliki sebuah produk. Itu bisa juga nanti dijadikan sebuah iklan. Nah, jasa merupakan sebuah pelayanan kepada masyarakat. Contoh, nih contohnya adalah contoh seperti ini. Ada yang namanya kalian pernah gak melihat di jalan-jalan ada yang namanya membuat stempel? Pernah gak? Di jalan-jalan ada tuh pembuatan stempel, ya. Itu ketika kalian membuat stempel, nah di situ kalian hanya memberikan jadi dia itu menjual jasanya, menjual sebuah jasa. Jadi dia bikin stempel pakai jasa dia, nanti baru jadi, setelah jadi baru diberikan kepada si pembeli. Nah, di sini ada yang namanya ciri-ciri dari iklan. Ciri-ciri dari iklan, coba dibaca, Rahmat. Yang pertama, berbentuk plus mengajak yang bertujuan membujuk halayak berbuat. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah berbentuk teks yang mengajak, ya, dengan tujuan untuk membujuk, merayu, ya, untuk merayu agar orang yang melihat sebuah iklan ingin membelinya, ya. Yang kedua, coba dibaca, Vio. Memadukan unsur gambar dengan kata-kata yang
menarik. Jadi setelah ada teks ya, agar yang bertujuan untuk membujuk atau merayu si pembeli. Dan di sini ada juga yang ciri-cirinya dimasukkan unsur-unsur gambar. Gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang kekinian yang sering kalian lihat dan temui. Agar masyarakat yang melihat sebuah iklan tersebut itu tertarik ingin memilikinya atau membelinya. Yang ketiga, coba dibaca Dava. Kandungan terdiri dari sumber atau pesan, media, penerimaan, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. Nah, di sini yang ketiga adalah pembentuknya terdiri dari sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik, dan konteks. Ya, di dalam iklan ada sebuah manfaat. Ya, apa itu manfaat dari iklan? Coba, Anissa yang keras. Manfaat iklan? Anissa. Tidak kelihatan. Nggak kelihatan? Coba Kapit. Sebagai media yang digunakan untuk Mempromosikan. Ya, jadi manfaat dari iklan adalah sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang dan jasa. Selanjutnya, di sini ada percakapan antara Dayo, Udin, Lani. Siapa di sini yang mau jadi Dayo? Tunjuk tangan. Yang jadi Dayo? Ramadan. Dayo Ramadan ya. Coba Ramadan berdiri. Yang Udin, siapa yang mau jadi Udin? Yoga. Yoga berdiri. Lani, siapa yang mau jadi Lani? Dira. Berdiri Dira. Coba dibaca. Iklan tentang obat Sakit sakit perut baru untuk anak-anak. anak di televisi. Loh, Udin. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Dayu. Betul, iklan itu menurut Itu menarik karena karena iklannya dibuat seperti film. film. Lani. Oke, lanjut Udin. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka dua-duanya sekalipun iklan di media elektronik memang seru, tapi iklan di media cetak juga banyak gambar-gambar yang Pergunakan. memiliki warna yang cerah dan kalimat iklan juga bagus. Oke, silakan duduk. Terima kasih Ramadan, Yoga, dan Dira. Jadi, apa yang kalian ambil dari percakapan tersebut? Ada topik apa sih yang mereka bahas? Ada topik apa? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Apa Seli? Adanya media cetak dan elektronik. Nih di sini adanya media cetak dan elektronik. Sebelum dari media cetak dan elektronik itu ada apa sih? Ada yang namanya apa? Ada sebuah iklan. Iklan dari apa? Obat sakit perut. Kalian baru nonton TV kan, dilihat di sini. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut. Baru untuk anak-anak di televisi. Jadi si Dayu melihatnya di mana? Di televisi. Jadi ada sebuah iklan yang dimana iklannya tentang sakit perut. Dia melihatnya di televisi. Nah, dan si Udin bilang seperti ini, kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Biasanya ini media elektronik yang ada gambarnya, dapat bergerak, ada suaranya. Ini termasuk iklan di mana ini? Di televisi, ya.
Kalau ini apa nih? Ternyata media iklan bermacam-macam. Ada yang suka media cetak, seperti koran dan majalah. Berarti ada dua macam iklan. Ya, ada iklan dari media cetak, ada iklan dari media elektronik. Oke. Nah, selanjutnya. Nih, kita nih. Di sini ada pengertian iklan dari media cetak dan media elektronik. Coba baca yang keras, Resti. Iklan media cetak. Media cetak merupakan Sarana penyebaran informasi yang paling tua. tua Utamanya mempunyai kertas menggunakan mesin cetak. Ya. Jadi, pengertian dari iklan media cetak adalah sarana penyebaran informasi yang paling tua, ya. Jadi media cetak ini adalah sarana informasi yang paling tua. Contohnya yang paling tua apa tadi? Koran atau surat kabar. Pada dahulu juga ketika Indonesia merdeka, kalian yang dari luar daerah, luar dari provinsi tahu dari mana? Yang pertama dari radio, yang kedua juga dari koran atau dari surat kabar. Itu adalah media yang paling tua. Dan dibikinnya, diproduksinya itu dari bahan kertas dan tinta dengan menggunakan mesin cetak. Selanjutnya ada yang namanya media elektronik. Coba Kayla dibaca, media elektronik apa sih pengertiannya? Nah, media elektronik adalah perkembangan baru, ya. Perkembangan baru media komunikasi massa melalui perangkat elektronik untuk menyebarkan sebuah berita. Ini, tadi kan di sini kan waktu kita merdeka ada yang namanya surat kabar. Terus disiarkan melalui radio. Nah, radio ini termasuk apa? Media cetak apa media elektronik? Media elektronik. Itu adalah salah satu bisa disebut dengan media iklan. Nah, ini nih ada contohnya nih. Ada contoh media cetak. Yang pertama ada apa? Koran. Yang kedua ada majalah Bobo. Siapa di sini yang pernah baca majalah Bobo? Ada yang pernah baca majalah Bobo? Bapak tuh dulu tuh sering baca yang namanya majalah Bobo. Jadi setiap sekolah ada. Di sini juga di perpustakaan ada majalah-majalah Bobo, ya. Dan sekarang koran. Sekarang siapa di sini yang suka baca koran? Ada? Sekarang koran itu sudah dinyatakan sudah hilang dari peradaban. Jadi koran sekarang ada melalui lewat gadget atau lewat handphone. Jadi sekarang sudah jarang ditemui koran yang dari media cetak. Dan lalu ada buletin. Nah, di sini nih ada lagi contoh iklan dari iklan elektronik. Yang pertama dari televisi, yang kedua dari media sosial, yang ketiga dari radio, ya. Nah, kalian pernah melihat iklan kan di televisi. Nah, iklan apa sih yang pernah kalian lihat di televisi? Tunjuk tangan. Yang sering kalian paling suka. Siapa? Tunjuk tangan. Coba kelompok ini, Fauzi. Iklan apa? Apa iklannya? Apa sih kata-kata yang sering kalian dengar dari iklan Indomie? Apa? Indomie seleraku. Ada lagi?
Apa? Ramadan? Apa? Kamu melihatnya di mana? Media cetak apa media elektronik? Media elektronik. Iklannya gimana? Bagus. Apa? Nyatanya nyagerin. Sprite nyatanya nyagerin. Nah, ini ada nggak? Ada lagi yang lain? Apa sih, Pak? Apa? Pernah melihatnya di mana? Media elektroniknya di mana? Televisi. Apa? Bunyinya gimana, Denkau? Aku dan kau suka Denkau. Oke, keren. Ini siapa? Kayla. Keisha. Keisha pernah melihat sebuah iklan nggak? Di mana? Di apa? Di televisi. Televisi termasuk media cetak apa elektronik? Elektronik. Apa yang kamu lihat? Yang kamu suka? Apa? Le mineral. Apa tuh bunyinya iklannya? Kayak ada manis-manisnya. Oke, keren. Keisha. Oke. Lanjut. Siapa? Kayla, kelompok Kayla. Pernah melihat iklan? Di mana? Di televisi. Televisi termasuk media iklan dari mana? Elektronik apa cetak? Elektronik. Apa iklannya? Cintai ususmu, minum Yakult siap. Oke, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Keren. Nah, di sini ada sebuah percakapan lagi. Lani, Dayu, ada dua orang, Lani dan Dayu. Siapa yang ingin membaca? Coba Vio berdiri. Vio jadi Lani. Ya. Dio, Dayu, si Ares. Coba Vio baca. Wah, kenapa Lan? Kemarin maku juga kambuh. Lan, dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oke, terima kasih Vio dan Ares ya. Jadi percakapan isi teks ini apa? Siapa yang sakit? Siapa yang sakit? Lani. Sakit apa Lani? Sakit? Ma. Terus si Dayu ngapain nih si Dayu? Memberitahu bahwa ada obat. Dari siapa sih si Dayu tahu? Dari dokter. Dokterku memberi obat mah seperti yang ada di iklan di televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Ya. Mana LKPD Bapak? Nah, sebelum kalian, Bapak akan memberikan LKPD, ya. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian berdiskusi di dalam kelompoknya, ya, tentang sebuah iklan. Oke? Nih, Bapak bagikan. Nanti tulis nama kelompoknya, nama ketuanya, dan anggotanya. Dari mana? Televisi, radio, atau internet? Ayo kerjakan. Oh, cool. Kerjakan. Diskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit ya.
Hah? Iya boleh sambil ditulis nanti, ya. Nanti aja sih, nanti nggak apa-apa, nanti juga. Nanti aja. Kegiatan satu dulu ya. Nanti aja. Nanti Bapak kasih waktu. Jangan. Apa? Nanti kegiatan dua, kegiatan satu dulu. Kegiatan satu dulu dikerjain. Udah, Pak. Iya, nanti. Sudah semua? Ayo diskusikan dengan temannya. Bisa membuat rambut menjadi sehat. Membuat rambut tidak kusut. Iya, udah. Sudah semua? Kalau sudah, coba dikumpulkan ketua kelompoknya. Kumpulkan ketua kelompoknya. Sudah? Sudah semua ya? Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah video ya yang menarik. Kalian tonton dengan seksama ya. Kalian amati, kalian pahami ya. Kalau misalkan kalian butuh catatan, dicatat. Oke? Kalian gunakan kertas lembar untuk catatan kalian. Oke? Siap ya? Perhatikan. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Coba kalian tonton. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga macet. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau
sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke. Tadi judulnya dalam videonya apa? Video tadi judulnya ada yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Yoga apa judulnya? Penyakit diare. Apa? Penyakit diare. Penyakit diare. Ada yang lebih tepatnya apa? Tentang sistem pencernaan adalah sistem gangguan pencernaan. Salah satu penyakit karena sistem penggangguan pencernaan apa yang tadi pertama? Tadi Yoga bilang diare. Selanjutnya ada lagi apa? Apa? Tunjuk tangan. Apa Rahmat? Ma. Selain ma? Apa? Rehan? Usus buntu. Oke. Itu adalah salah satu penyakit-penyakit yang ada di dalam bagian pencernaan pada manusia. Karena apa sih tuh rata-rata ada yang ada yang usus buntu, ada yang diare. Karena apa? Penyebabnya, akibatnya coba. Keisha. Karena pola makannya tidak teratur. Selanjutnya ada lagi gak? Apa? Rehan? Alergi makanan. Alergi makanan. Ada lagi? Dava? Terlalu banyak makan asam dan pedas. Terlalu banyak makan asam dan pedas. Ada lagi? Ya. Jadi macam-macam penyebabnya itu ada banyak. Yang tadi yang teman-teman kalian sebutin, ada yang sering makan pedas, ada yang sering minum minuman bersoda, ada yang sering minum minuman beralkohol, ada yang sering makanan-makanan yang mempunyai zat asam yang berlebih. Lalu ada apa lagi?
tentang pola makannya yang tidak sehat. Ya, sehari makan itu berapa kali sih? Tiga kali. Kalau satu kali bagus gak? Nggak bagus. Minimal makan itu tiga kali, pagi, siang, dan sore. Pak, kalau malam makan bagus gak sih? Tidak bagus. Kalau sudah melewati dari maghrib jam 6 sore itu di stop makanan-makanan yang berat. Makan nasi di stop, makan buah boleh, silakan ya. Dan untuk memperingan pencernaan, kalian harus mengunyah makanan sampai halus. Dalam Islam, kalian mengunyah makanan itu minimal itu 33 kali mengunyah. Ya, biar apa? Biar makanan yang di dalam mulut itu sudah halus lalu dibawa ke pencernaan. Jadi usus-usus yang dalam pencernaan ini tidak mengemban tugas yang sangat berat. Jadi langsung ke dalam pencernaan ya. Lalu jangan minum minuman yang bersoda. Kalau lagi makan ya, kalau lagi makan nasi ya, kalian jangan minum minuman yang bersoda. Kalau bisa minum air putih. Perbanyaklah air putih. Manusia itu 60%-nya adalah bagian dari air. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak minum air ya, agar tidak terdehidrasi. Nah, ini faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan pada manusia. Coba Pepe dibaca Pepe. Kurangnya asupan makanan berserat. Makanan berserat adalah membantu usus menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari tubuh. Nah, ini adalah salah satu faktornya, ya. Kurangnya makanan yang berserat. Kurangnya asupan makanan yang berserat, ya. Emang fungsi makanan berserat itu apa sih? Nih fungsinya. Nih, membantu usus menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dalam tubuh manusia, ya. Selanjutnya, coba dibaca. Anjar. Pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat Mengikis. dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Nah, ini salah satu penyebabnya juga. Pola makan yang tidak teratur, ya. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Terima kasih Patrick, Pepe, dan Anjar. Nah, penyakit pada organ pencernaan, ya. Nah, di sini ada penyakit yang menyerang organ pencernaan seperti tadi, ulkus dan kolik menyerang pada lambung, serta diare dan sembelit menyerang pada usus halus ataupun usus besar. Penyebab penyakit organ pencernaan di sini nih, adanya bakteri, virus, dan kekurangan serat dan vitamin. Jadi ketika kalian makan, kalian harus yang namanya menyangkut ada serat dan vitaminnya, ya. Makanan yang paling sehat makanan apa? Buah-buahan. Disebutnya dengan 4 sehat 5 sempurna. Ada apa aja sih Pak? 4 sehat 5 sempurna. Ada sayuran, terus ada buah-buahan, terus ada ikan, telur, susu, ya. Itu adalah makanan yang paling sehat. Dan makanan yang paling sehat itu dibeli dengan secara instan atau dibuat sendiri di rumah? Dibuat sendiri di rumah. Contohnya apa sih kalau jajanan yang instan? Anissa?
Jajanan instan apa? Apa? Jajanan yang instan. Apa? Pizza, itu instan. Ya, terus apa lagi? Mie, itu instan, yang mudah dimasak, yang cepat dimasak, ya. Dan di situ biasanya ada yang namanya menggunakan bahan-bahan pengawet. Ya, jadi tidak baik juga untuk sistem pencernaan pada manusia. Yang baik itu adalah makanan yang dimana ibu kalian atau kalian yang masak sendiri di rumah. Jadi kalian tahu porsinya, takarannya, garamnya, gulanya, terus proteinnya yang ada. Kalian mau makan apa? Misalkan makan tempe, telur, ya kan? Jadi enggak selamanya kalian tuh harus yang namanya makanan-makanan yang instan. Apalagi kalian nih di sekolah, ya, ada tukang mie di kantin, ya. Ada yang jualan mie di kantin. Jangan makan mie setiap hari, ya. Karena apa? Karena dapat menyebabkan usus kalian itu bermasalah, sakit nantinya. Ya, jadi kalian makan mie seminggu sekali boleh, ya. 2 minggu sekali boleh. Jangan tiap hari, jangan terlalu sering memakan makanan yang instan atau yang mudah dan cepat disajikan. Oke? Jadi makanlah makanan sehat yang dibuat oleh ibu kamu, oleh kamu sendiri membuatnya di rumah. Bisa kan? Memasak bayam, memasak sayur asam ibunya, goreng tempe ibunya, bisa. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyakit-penyakit dalam organ pencernaan. Nah, di sini Bapak kalian disuruh mengerjakan LKPD. LKPD sistem pencernaan. Bapak akan berikan. Di kegiatan kedua. Ya. Di petunjuk kegiatan kedua. Yang kedua, kalian lihat, yang kedua. Iya. Ini yang kedua, nggak usah udah kerjain. Udah kerjain, yang kedua. Iya. Ya kerjakan ini. Di sini ada peta pikiran. Kalian kerjakan. Petunjuknya. Diskusi. Di sininya nggak apa-apa. Di sampingnya juga nggak apa-apa. Kalau sekiranya nggak muat tulisannya, kalian tulis di sampingnya, ya. Ya tulis di sini. Bapak berikan waktu kalian mengerjakan LKPD ini 10 menit. Kerjakan. Oke, ini apa ini? Cara mengatasinya dengan cara apa? Itu apa itu? Ya, sakit mah itu gejalanya apa? Cara mengatasinya dengan makan apa? Mah disebabkan oleh apa? Ya. Orarit, iya. Jadi dia itu bisa dicegah dengan meminum orarit. Orarit itu air dari apa? Air mata. Air menggunakan garam dan gula. Ya, boleh ditulis di situ gangguan pencernaan diare. Minum oralit. Ya, cara pencegahannya.
Cara pencegahannya itu apa ini? Ma. Ayo diskusikan. Orarit itu dari apa sih? Air apa? Air gula sama garam. Air, gula, dan garam. Dia untuk mencegah apa? Penyakit apa? Diare. Nah, ini adalah gangguan apa aja tuh penyakitnya tadi. Ya. Ada kesulitan? Diare ya itu ya? Itu diare. Nah, diare cara mencegahnya apa? Makan dengan teratur, terus? Menutup makanan agar tidak Oke, keren. Nah, itu yang bawahnya jangan lupa disebutkan penyakit-penyakit pada gangguan sistem pencernaan, ya. Iya. Apa? Iya, iya. Iya. Iya, sambil khusus buntu boleh. Terus tadi mah udah belum? Udah, Pak. Diare. Kolera. Iya, boleh kolera. Nah, ini sudah semua? Nah, coba masing-masing ketua kelompok maju mempresentasikannya. Ya. Coba, ayo. Ini kelompok ini siapa yang mau maju? Maju. Ini Karen, maju. Sini Resti. Ini Sipa, maju. Ini kelompok Sally yang maju. Kela, ayo. Dari kegiatan pertama dulu. Kegiatan yang pertama dulu. Ya, coba dibaca. Dibaca. Ayo coba kelompoknya Resti dulu. Bad boy. Yang kegiatan pertama tentang iklan ya. Iya. Ayo, nama iklannya apa? Bad boy. Lifebuoy. Lifebuoy itu apa sih? Sabun. Sabun. Oke. Kamu lihat dari mana? Tahu dari mana? TV. Elektronik TV. Media Elektronik. elektronik, yaitu televisi. Kenapa alasan pemilihan media tersebut? Katanya bagus dan indah. Bagus dan indah. Selanjutnya, coba Karen, kelompok Karen. Nama iklannya? Iklan Yakul. Iklan Yakul. Oke. Kamu tahu dari mana? Elektronik. Elektronik atau televisi. Kalau Yakul itu kata-katanya apa sih yang biasa kalian dengar? Cinta Yesusmu minum Yakul tiap hari. Oke. Kenapa alasan pemilihan media tersebut? Ada gambarnya. Ada gambarnya menarik. Oh. Indomie. Kamu namanya apa? Indomie. Indomie. Biasanya kata-katanya apa sih yang bikin terngiang-ngiang? Indomie seleraku. Indomie seleraku. Oke. Kamu melihatnya di mana? Di televisi. Di televisi.
Media elektronik. Alasan pemilihan medianya? Karena mempunyai kemasan yang baik. Karena memiliki kemasan yang baik. Oke, keren. Terima kasih, Sip. Selanjutnya, Susu dan kau. susu. Denkau. Susu Denkau. Kata-katanya yang sering kamu dengar dari susu Denkau. Iklan susu Denkau apa? Aku dan kau suka Denkau. Aku dan kau suka Denkau. Medianya? Televisi elektronik. Televisi elektronik. Alasan pemilihan medianya? Karena susu dan kau sering muncul di televisi. Karena sering muncul di televisi, jadi membuat kamu tahu dan terngiang-ngiang, kepikiran gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, Prit. apa? Prit. Sprite. Oke, kamu coba kata-kata yang sering kamu dengar dari iklan Sprite apa? Nyatanya nyagari. Nyatanya nyegerin. Kamu lihat di media mana? Elektronik televisi. Media elektronik, televisi. Alasan pemilihan medianya? Sering muncul di televisi. Sering muncul di Di televisi yang menyebabkan kamu sering melihat, jadi kamu ingat. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan buat teman-temannya. Silakan duduk. Selanjutnya boleh diwakilkan maju presentasi yang untuk kegiatan kedua. Wakilnya boleh. Siapa? Ayo, coba kelompoknya. Si Resti maju. Kelompoknya Karen. Kelompoknya Sipa. Kelompoknya Seli. Kelompoknya Dira. Nah, coba Pepe, kegiatan kedua. Di situ ada penyakit mah. Gejalanya apa, Pepe? Rasa perih pada lambung, mual dan muntah. Rasa perih terhadap lambung dan mual serta juga muntah. Keren buat Pepe. Selanjutnya, selain dari gejalanya, ada cara menangani penyakit mah itu gimana, Ramadan? Yang kamu tulis. Istirahat yang cukup, makan yang teratur. Istirahat yang cukup, makan yang Cara mengatasinya dengan istirahat yang cukup dan makan yang teratur. Keren, Ramadan. Selanjutnya, dari penyakit mah, di situ ada yang disebabkan oleh penyakit mah. Memakan makanan yang pedas dan asam. Nah, kalau penyakit mah itu terjadi karena memakan makanan yang pedas dan Asam. yang asam. Keren, Dava. Selanjutnya, nah, pengertian dari penyakit mah apa sih pengertiannya? gangguan sisa pencernaan yang menyerang lambung. Gangguan Sisa pencernaan yang menyerang sisa lambung. pencernaan yang menyerang Lambung. lambung. Selanjutnya, macam-macam dari gangguan sistem pencernaan. Ada apa aja, Rehan? Ada kolera, ambien, sembelit, wasir, tukak lambung. Tukak lambung. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah presentasi. Silakan duduk kembali. Nah, ya. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan kalian, ya. Nah, sebelum kita menuju kegiatan yang selanjutnya, kita ice breaking dulu. Kita joget-joget dulu, oke? Bapak minta kalian untuk berdiri semua. Berdiri semua. Kita harus samakan gerakannya, kakinya, tangannya, badannya secara bersama-sama seperti di dalam video. Siap? Anjar mau tampil.
Ayo kita ulang sama-sama, lebih semangat lagi, oke? Biar tambah semangatnya, oke? Siap. Oke. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah soal evaluasi buat kalian kerjakan. Oke? Jadi nanti kalian kerjakan. Di sini ada pilihan ganda dan uraian, ya. Jadi nanti Bapak berikan, tulis namanya dan nomor absensi kalian. Oke? Kerjakan. Ada baliknya ya. Ada berapa? Bagian. Cukup. Kerjakan. Sudah kebagian? Tulis namanya dan nomor absensi kalian. Sini ada pilihan ganda dan soal uraian 1 sampai 10 ya. Di belakangnya ada. Bagian. Sudah. Dikerjakan. Itu ada pilihan ganda dan soal uraian. Ditulis namanya dan nomor absennya. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian kerjakan. Oke? Bila ada yang kurang jelas dalam pertanyaannya, boleh ditanyakan.
Tulisannya yang rapi ya. Tulisannya yang rapi. Jangan terburu-buru. Soal selanjutnya ada di belakangnya ya. Kerjakan. Ini silangnya di sini. Iya, hurufnya yang di sini. Iya. Ini juga sama, silangnya di hurufnya. Sini, kita tadi sudah belajar ya. Sudah belajar tentang iklan, terus dan ada sistem gangguan pencernaan. Nah, siapa di sini yang ingin memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Ayo Karen, kesimpulannya apa? Coba berdiri di sini. Kesimpulannya berdiri, boleh. Kesimpulannya yang keras? Gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan ada apa aja Karen? Mah, diare, dan usus buntu. Mah, diare, dan usus buntu. Di dalam ya. Satu hari berapa kali? Tiga kali ya. Lalu juga kita tidak boleh yang namanya meminum minuman yang bersoda dan beralkohol ya. Oke. Ya, itu adalah pembelajaran hari ini ya. Lalu Bapak mau tanya, apakah kalian belajar hari ini dengan senang? Senang tidak? Bahagia tidak? Bahagia. Jadi ketika belajar dengan bahagia, maka ilmu yang akan didapatkan itu mudah dan nempel di dalam kepala kalian. Kalau belajarnya kalian tidak senang, tidak bahagia, ilmunya masuk nggak? Enggak masuk. Apa yang kalian dapatkan itu hanya sia-sia ya. Mungkin pembelajaran hari ini itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Sekarang kalian kemasi peralatan tulis kalian ya. Kemasi peralatan tulis kalian ya. Dan besok kita akan yang namanya belajar tentang ciri-ciri dari makanan sehat ya. Ciri-cirinya apa aja yang harus kalian makan ya, yang harus kalian konsumsi. Oke? Ya, sekarang sudah dirapikan bukunya? Alat tulisnya sekarang pimpin doa pulang. Rehan, dipimpin doa pulangnya.
Okay, my friend, before go home, let's pray begin. Bismillah. Solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya Allah, terima Kasih atas ilmunya dan semoga bermanfaat. Greeting to all teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rehan. Bapak berpesan pada kalian, ya, tetap gunakan masker kalian ketika di dalam kelas dan ketika di rumah, ya. Lalu jaga pola makan kalian secara teratur. Jangan memakan makanan yang instan dan cepat saji. Makan makananlah makanan yang sehat, ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.